Shalom, bersama lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Hari ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua tentang mengapa Yesus tidak pernah terang-terangan berkata, "Aku adalah Allah dan sembahlah aku." Saya harap video ini ditonton dari awal sampai akhir supaya kita mengerti alur pemikiran dari pembahasan hari ini. Jadi kita akan mereview sebentar. Kemarin kita sudah belajar di bagian pertama, alasan yang pertama mengapa Yesus tidak terang-terangan berkata, "Aku adalah Allah dan sembahlah aku," karena Yesus tahu apa yang menjadi tujuannya datang ke dalam dunia. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang ke dalam dunia untuk menyerahkan seluruh kehidupannya untuk menjadi kurban sehingga kita yang percaya kepada Dia mendapatkan keselamatan ketika Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia tahu tujuan utama Dia datang ke dalam dunia, sehingga Dia tidak mengumbar-umbar tentang keilahiannya secara langsung. Lalu bagian yang kedua hari ini kita akan melihat apa yang menjadi alasan Yesus tidak terang-terangan berkata, "Aku adalah Allah dan sembahlah aku." Bagian kedua ini kita akan melihat alasannya, itu karena Yesus tahu budaya dan hukum dunia yang ia tuju. Yesus datang dalam dunia orang Israel atau Yahudi. Bagaimana? Apa sih yang mereka pegang dalam kehidupan orang-orang Yahudi? Budaya atau hukum bagaimana yang mereka pegang? Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sangat ketat dalam mematuhi seluruh hukum Taurat. Sesuai dengan Ulangan 19 ayat 15. Jadi di situ dikatakan bahwa kesaksian seorang akan sah jika saksi itu lebih dari satu. Kalau orang berkata menyaksikan dirinya sendiri tanpa saksi, maka kesaksiannya itu tidak sah. Disinilah Yesus mengetahui, sehingga Yesus tidak berterus terang, tidak secara gegabah untuk menyatakan siapa dirinya. Karena Yesus tahu, dia berhadapan dengan siapa, dia sedang berkomunikasi dengan siapa. Dia datang di dalam budaya yang seperti apa. Yesus sangat tahu. Salah satu contoh respon orang Yahudi ketika Yesus bersaksi yang tercatat di dalam Yohanes 8 ayat 12-13. Firman Tuhan katakan seperti ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu." Lihat, perhatikan di dalam ayat berikutnya. Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu itu tidak benar." Mengapa orang-orang Farisi berkata seperti itu? Tadi seperti yang saya katakan, bahwa orang-orang Farisi memegang aturan tidak boleh ketika kita bersaksi tanpa saksi, tanpa orang lain mengetahuinya. Jadi kesaksian yang sah harus memiliki saksi lebih dari satu. Inilah kesaksian yang sah. Inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus tidak terang-terangan menyatakan siapa dirinya. Dia tahu siapa yang dihadapi, yaitu orang-orang Yahudi yang sangat ketat memegang hukum Taurat. Budaya atau tradisi orang-orang Yahudi melarang kesaksian tentang diri sendiri tanpa saksi lebih dari satu. Jadi oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menyesuaikan dirinya pada budaya mereka supaya mereka percaya. Jadi Yesus tahu apa yang dia harus kerjakan. Karena dia tahu sedang berhadapan dengan orang-orang yang sungguh ketat dengan aturan-aturan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus tidak sanggup untuk menyatakan dirinya sendiri tanpa saksi? Sanggup.
Karena Yesus tahu siapa dirinya. Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-14 seperti ini. Yohanes 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jadi Kristus tahu tentang dirinya itu siapa. Sesungguhnya dia tidak memerlukan saksi. Karena apa yang dikatakan adalah satu kebenaran. Tetapi karena Kristus tahu sedang berhadapan dengan siapa, dia mengikuti budaya yang ada, dia mengikuti aturan yang ada. Untuk apa? Membawa orang-orang percaya kepada dia. Nah, jadi kita akan melihat ketika Kristus datang ke dalam dunia, mengikuti alur main yang ada pada saat itu, ada beberapa saksi yang Yesus nyatakan, yaitu yang pertama, saksi utama Yesus yaitu Bapa itu sendiri. Perhatikan ketika Yesus dibaptis, ada suara dari sorga dengan berkata, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa sendiri menyaksikan tentang siapa itu Yesus. Yesus sendiri adalah anak Allah yang dikasihinya. Inilah yang menjadi identitas Yesus itu sendiri. Cukup memperkenalkan diri sebagai anak Allah untuk memperlihatkan kesejajaran antara Bapa dan anak. Karena bagi orang-orang Yahudi, ketika menganggap Bapa adalah Bapanya, ia sedang menyamakan diri dengan Allah. Inilah mengapa orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus pada saat itu. Tercatat dalam Yohanes 5 ayat 18 kita akan baca. Sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan baik-baik firman Tuhan di sini. Yesus hanya menyebut dirinya sebagai anak Allah. Tetapi orang-orang Yahudi sangat mengerti. Ketika manusia mengatakan dirinya adalah anak Allah, berarti dia sedang menyamakan dirinya sebagai Allah. Inilah yang menjadi alasan mengapa orang-orang Yahudi bersikeras untuk membunuh Yesus. Bukan hanya saja meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini secara tidak langsung, sebenarnya Yesus ingin menunjukkan identitasnya. Siapakah dia? Dia memiliki kesejajaran, kesamaan dengan Bapa. Seperti firman Tuhan katakan, aku dan Bapa adalah satu. Inilah hal yang harus dipercayai. Sesuatu hal yang harus kita mengerti. Tetapi Yesus tidak secara langsung mengatakan hal itu karena dia tahu siapa yang dia hadapi. Kedua, kesaksian siapa? Kesaksian Musa. Dalam Injil Yohanes, Yesus membenarkan perkataan Musa mengenai dirinya sendiri dengan berkata seperti ini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes 5 ayat 46-47. Di sini Yesus sedang menjelaskan perkataan Musa yang tercatat di dalam Perjanjian Lama, di mana Musa sedang menubuatkan tentang Yesus di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Coba kita lihat. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini.
Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Keluaran 18 ayat 15 dan 18. Inilah yang dibicarakan Musa tentang seorang nabi yang akan dibangkitkan di kalangan mereka, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita harus mengerti terlebih dahulu nih supaya tidak memiliki salah pengertian bahwa kata nabi di sini ini adalah gelar daripada Yesus, jabatan dari Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, karena dia datang untuk memberitakan tentang kerajaan sorga telah dekat. Dia juga memiliki gelar sebagai raja, dia juga memiliki gelar sebagai imam. Dia memiliki 3 rangkap jabatan, yaitu apa? Imam, raja, dan nabi atau utusan. Sekarang kita lihat mengapa Yesus disebut utusan. Karena tadi ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia memiliki 3 jabatan, yaitu nabi, imam, dan raja. Inilah mengapa ia disebut Kristus, yang artinya yang diurapi. Karena dia memiliki jabatan yang sungguh luar biasa ketika dia datang ke dalam dunia untuk melayani orang-orang berdosa. Jadi kata utusan berbicara tentang jabatan ketika ia hadir sebagai manusia untuk melayani dan menyerahkan hidupnya sebagai korban keselamatan bagi umatnya. Ini bukan mengartikan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa karena Yesus diutus, tidak. Ini berbicara tentang jabatan. Perhatikan, ketika dia sebagai nabi dan guru, kita yang tertinggi, dia telah menyatakan kepada kita dengan sempurna seluruh rencana dan kehendak Allah yang tersembunyi mengenai penebusan kita. Jadi Kristus telah menggenapi segala sesuatunya dalam kehidupan Yesus itu sendiri. Jadi ketika Yesus sebagai imam besar kita satu-satunya, dia menjadi penebus kita dengan kurban satu-satunya, yaitu tubuhnya sendiri. Dan senantiasa menjadi pengantara kita di hadapan Bapa dengan doa syafaatnya. Inilah tugas Yesus sebagai imam besar. Yang ketiga, sebagai raja yang kekal, dia memerintahkan kita dengan firman dan rohnya serta melindungi dan memelihara kita sehingga tetap memiliki keselamatan yang telah diperolehnya. Lain daripada nabi-nabi yang lain yang menyaksikan tentang Yesus, banyak lagi. Nabi-nabi Mika, Daniel, Zakaria, itu berbicara tentang tempat lahir, waktu kelahiran, dijual seharga 30 keping perak. Pemazmur mengatakan reaksi rakyat yang mengejek, meludahi, menatap, ditikam. Itu Zakaria. Banyak sekali saksi dalam perjanjian lama membicarakan tentang Yesus Kristus. Yang terakhir dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Alkitab katakan, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Jadi kata kebenaran dalam bahasa Yunani, aletheia. Hal ini mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang tercatat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia mengaku sebagai kebenaran itu sendiri. Dikatakan akulah jalan dan kebenaran, akulah aletheia. Jadi Yesus itu kebenaran yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 40 ayat 3. Nabi Yesaya menubuatkan akan ada orang yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis bukan hanya menggenapi nubuatan Yesaya, tetapi juga Nabi Maleaki. Ayat ini mengatakan, Maleaki 3 ayat 1, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Perhatikan baik-baik di sini. Siapa yang berkata? Allah itu sendiri. Allah mengutus utusannya, yaitu siapa? Yohanes, untuk mempersiapkan jalan bagi siapa? Jalan bagi dirinya. Jadi disinilah memperlihatkan bahwa Kristus sedang mempersiapkan jalannya dengan melalui siapa? Yohanes Pembaptis. Kesimpulannya, inilah hikmat Allah yang sungguh luar biasa. Ketika dia hadir dalam dunia ini, dia tidak melanggar tatanan, aturan manusia yang telah ia tetapkan sejak semula.
Dia sungguh-sungguh hadir sesuai dengan budaya manusia. Dilahirkan seperti manusia, menangis, lapar, dan bahkan mengalami kematian. Ini sesuatu hal yang memang manusia alami. Inilah jalan kehidupan manusia. Dan Yesus pun melewati hal ini semua. Namun yang perlu kita ingat bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia tanpa dosa. Dan ini pun disaksikan oleh banyak orang. Para murid Yesus yang menghabiskan waktu bertahun-tahun bersamanya. Mereka tahu bahwa dalam diri Yesus tidak ada dosa sedikit pun. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22, 1 Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 ini dikatakan seperti itu. Siapa lagi? Kesaksian dari para musuhnya. Musuh Yesus menyaksikan bahwa dalam diri Yesus tidak ditemukan kesalahan sedikit pun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat apa yang menjadi alasan Kristus tidak secara terang-terangan untuk berkata siapa dirinya. Karena dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang yang pada saat itu Yesus berhadapan, yang berpegang teguh dengan aturan yang berlaku. Yesus datang ke dalam dunia tidak membenturkan budaya, tetapi dia datang ke dalam dunia, masuk dalam budaya manusia, namun dia tidak berdosa sedikit pun. Inilah perbedaan Yesus dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini, bahkan dengan nabi-nabi siapapun, rasul-rasul siapapun, utusan-utusan siapapun. Karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia memegang 3 jabatan: raja, nabi, dan imam besar. Kiranya hal ini dapat menjadi pengetahuan dalam hidup kita, memperkuat iman kita. Semakin hari kita semakin memuliakan Kristus sebagai Allah dan Tuhan Juru Selamat hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.